Oke, Mbak Michelle, sekarang aku udah ada di Keraton Gunung Kawi bareng sama Pak Sunardi. Pak Sunardi. Nah, ini tour guide-nya, pemandu wisatanya. Dan biasa dipanggil Ica ya? Iya. Nah, cuman kita kan udah malam banget, udah larut ya, jadi nggak memungkinkan kita untuk banyak berbicara atau berbincang ya, Ca ya? Iya, iya. Jadi kita lanjutkan perjalanan kita di besok pagi ya, Besok Ca pagi ya? aja yang lebih bagus, lebih terang. Betul, jadi ikutin kita terus sampai ke penginapan. Malam ini kita akhirin dulu di keraton sini. Besok kita akan kembali lagi dan akan banyak berbincang sama Pak Sunardi. Cak Sunardi. Iya. Gitu guys. Oke, so ikutin gue terus ya. Morning, aduh suara gue udah mulai habis. Jadi pagi ini gue lagi ada di Gunung Kawi, Malang. Jadi tadi malam itu perjalanan kita ke keraton itu kayaknya tidak memungkinkan kita untuk ngobrol-ngobrol bareng sama guide-nya. Kali ini mungkin abis sarapan gue akan kembali lagi ke sana. Kita akan keliling-keliling lihat keraton sambil kita melakukan perbincangan sedikit bersama guide-nya. Nah, abis itu apa ya? Gue pengen kameramen tunjukin ke para My Michelle gimana kondisi Gunung Kawi di pagi hari. Apakah semenyeramkan yang dibayangkan kalian? So stay tuned. Oke guys, jadi aku lagi pakai skincare dulu nih. Aku sekarang udah ada di Keraton Gunung Kawi. Nah, nanti aku mau ke atas, habis aku pakai skincare. Tadi soalnya aku buru-buru, nggak sempat pakai skincare karena ngejar waktu juga. Nah, nanti di atas kita bakal ngobrol-ngobrol sama kuncennya. Nah, seperti apa sih kira-kira suasana di atas? Kalau tadi malam kalian ngeliatnya kurang jelas, kita akan memperjelas lagi di siang hari. Oke, so ikutin gue terus. Oke, Michelle, balik lagi bersama gue Michelle Amanda, tentunya di acara yang kalian tunggu-tunggu, di Balik Kisah. Di Balik Kisah episode kali ini, gue akan mengulik atau mencari, menguak sebuah kisah di balik kisah Gunung Kawi, Malang, Jawa Timur yang banyak beredar di berbagai macam
channel-channel YouTube ataupun media sosial yang kesannya image-nya itu Gunung Kawi adalah tempat yang angker, mistis, penuh dengan persugihan, penuh dengan tumbal. Tapi faktanya, karena gue sudah langsung mendatangi tempatnya langsung untuk mengulik di balik kisah Gunung Kawi, itu semua adalah bohong. Kenapa gue bisa mengatakan seperti itu? Nanti gue akan buktikan dengan gue berbincang langsung dengan warga sini, beserta gue akan berbincang langsung dengan kunciannya Gunung Kawi. Jadi di belakang gue ini adalah Keraton Gunung Kawi. Di sini tuh ada tempat ibadahnya macam-macam dari 5 agama. Ada wihara, kelenteng untuk para agama Buddha, ada untuk agama Hindu, ada musola untuk yang agama Islam, ada juga gereja untuk agama Kristen. Dan ini adalah pusatnya tempat kuncen kita biasanya stay gitu. Nanti seperti apa detailnya, mending kita langsung bincang-bincang aja nanti ke kuncennya langsung atau ke guide dan warga sekitar sini. Dan kalau kalian bisa lihat, kita sambil jalan-jalan sedikit yuk. Kalau dibilang katanya Gunung Kawi ini mistis, menyeramkan, bahkan keraton ini cukup lumayan yang sakral ya. Tidak semenyeramkan itu, tidak semistis itu. Mistis itu mungkin buat orang-orang yang punya salah persepsi. Dalam artian mereka orang yang susah, terus karena banyak di channel-channel lain mungkin untuk menaikkan rate mereka atau apa, membuat gimmick bahwa Gunung Kawi itu menyeramkan, bahwa Gunung Kawi itu penuh dengan pesugihan, tumbal dan lain-lain, padahal tidak ada di situ. Karena itu musyrik dan itu tidak dibenarkan di sini. Kalau misalkan Gunung Kawi bisa bikin orang kaya, orang Gunung Kawi semua udah kaya-kaya, benar dong? Nah kita lihat nih, kita keliling-keliling. Lihat, seindah ini, senyaman ini. Ya kalau emang kalian datangnya tengah malam ya pasti terlihatnya serem, terlihatnya angker. Kenapa? Ini pegunungan, ya kan? Ini banyak hutan-hutan. Tapi bukan berarti serem angker karena pesugihan. No, itu hoax. Kita jalan-jalan sedikit yuk. Gue mau tanya sama kameramen gue dulu dah. Kalau lu, menurut lu angker nggak tadi malam kita kesini? Enggak kan? Coba digelengin kameranya. Oke. Kameramen gue aja nggak takut kok. Lihat. Ini tuh layaknya kayak taman aja, My Michelle. Tuh. Tuh ya, kameramen tunjukin ke My Michelle gimana pemandangan Keraton Gunung Kawi di pagi hari. Indah banget gak sih? Keren banget gak sih? Nah, gue buka kacamata gue dikit kali ya, biar muka gue lebih jelas dilihat sama para My Michelle di pagi hari di Gunung Kawi, Malang, Jawa Timur. Seindah ini, banyak kok yang punya pemandangan seperti ini. Kalau kalian ke puncak gak usah jauh-jauh. Banyak banget tempat-tempat seperti ini di Jakarta, di puncak. Dan di mana angkernya, di mana mistisnya. Mistis itu kan cuman cerita. Cerita yang dibuat kadang di karang-karang. Kenapa gue bisa mengatakan ini? Gue akan memberi sedikit gambaran yang berbeda, sudut pandang yang berbeda tentang image Gunung Kawi yang beredar di masyarakat ataupun di orang luar Malang. Kenapa? Karena penduduk Malangnya sendiri pun tidak menyetujui kalau dibilang Gunung Kawi itu angker, ada pesugihan, ada tumbal, ada whatever is that. Kalaupun iya memang ada, itu secara personal. Bukan mereka yang membuka diri, bukan keraton yang membuka diri untuk menerima segala macam persugihan ataupun segala macam pertumbalan untuk kekayaan, untuk apa. Ya mungkin kalaupun ada yang meminta, tapi harus disertakan dengan usaha. Jadi kalau kalian pernah dengar istilah ora et labora, berdoa dan bekerja. Percuma kalian memohon, meminta, dan memintanya pun tetap kayak yang di atas, ke Allah. Kan gitu. Tapi lewat apa itu macam-macam. Tapi harus disertakan dengan kerja keras. Nggak bisa cuma meminta, menunggu, duduk di bawah pohon whatever, bla 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 bla. Itu pemikiran yang salah. Dan mungkin gue kurang setuju sama channel-channel yang bilang Gunung Kawi penuh dengan persugihan. Karena nanti kita akan bicara langsung deh sama kunciannya langsung deh. Daripada gue yang banyak omong, gue juga bukan penduduk sini, bukan warga sini. Kita nanti ngobrol-ngobrol langsung. Gue di sini cuma pengen nunjukin ke kalian betapa indahnya pemandangan di pagi hari Gunung Kawi, Malang, Jawa Timur.
Oke, Mbak Michelle, sekarang aku sudah bersama Mbah Konto. Mungkin ini kunciannya yang ada di Gunung Kawi. Mau memperkenalkan diri dulu, Mbah. Iya, iya. Ke penonton aku yang ada di Iya. rumah tadi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mbah Sukonto sebagai pengabdi Keraton Gunung Kawi atau dikenal sebagai juru kunci Keraton Gunung Kawi. Alamat Dusun Gedoko, Desa Balisari, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang. Dan di sini pada siang hari ini ada tamu saya yang datang dari Jakarta, ingin mau tanya asal-usul atau sejarah Keraton Gunung Kawi. Oke, nah mungkin karena sejarahnya lumayan panjang ya Mbak ya, Iya, panjang. kita ceritanya sambil duduk aja kali Ya, ya Mbak boleh, nanti ya boleh. Mbak ya. Nah Mbak Michelle, sekarang kan aku udah bareng Mbak Konto nih. Aku mau langsung tanyain langsung aja ke Mbak Konto, juru kuncinya Keraton Gunung Kawi ya Mbak Konto Iya, ya. benar. Mbak Konto boleh ceritain sedikit nggak sih sejarah dan asal muasalnya nih Keraton Gunung Kawi supaya penonton yang di luar sana tuh nggak salah kaprah. Iya. Ya Mbak. Ya, siap. Ya, pada pertengahan abad 9, Empu Sendok dari Mataram Hindu meninggalkan Mataram. Menurut petunjuk Sang Hyang Widi, Empu Sendok menuju Jawa yang bagian timur. Akhirnya sampailah di lereng Gunung Kawi. Di lereng Gunung Kawi inilah dijadikan tempat semedi untuk mendekatkan diri kepada Sang Hyang Widi. Seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya Empu Sendok mendirikan kerajaan Medang Kamulian. Ya di sini ya. Medang Kamulian. Medang Kamulian. Kerajaan, Oh. Kerajaan Medang Kamulian. Oh ini namanya Kerajaan Medang Kamulian Dulunya, dulunya. Oh, Kerajaan Medang Kamulian. Nah, keturunan Empu Sendok seperti raja-raja dari Kediri, juga raja-raja dari Kahuripan, raja-raja dari Jenggolo ikut bersemedi di lereng Gunung Kawi, yaitu melestarikan tempat leluhur yang ada di lereng Gunung Kawi. Dan pada saat Raja Kamaswara I, Inu Kertopati berkuasa di Kediri, tempat semedi masih di lereng Gunung Kawi. Lereng Gunung Kawi, oke. Ya. Dan pada saat itu di lereng Gunung Kawi itulah dibangun sebuah keraton. Ya. Sarana dan prasarana yang dibangun dimulai dari pintu gerbang, Balai Paseban sampai Sanggar Pamujaan yang di atas sana. Terus pada tahun 1131 Prabu Kamaswara I dari Kediri meninggalkan Kediri menuju tempat sejak zaman Empu Sendok yang dikawal oleh para punggawa kerajaan abdi dalem, para dayang-dayang menuju tempat sejak zaman Empu Sendok. Dan mulai saat itulah Sang Prabu Kamaswara I madeg pandito guna mencapai kesempurnaan sukma dan raga. Dan mulai saat itulah Sang Prabu menetap di lereng Gunung Kawi sini. Oke. Dan pada akhirnya beliau muksa, di mana raga menyatu dengan alam semesta, sukma kembali ke nirwala menghadap ke Sang Hyang Widi. Setelah beliau muksa, tempat ini masih terus dirawat dan dijaga, dilestarikan oleh para punggawa kerajaan dengan senantiasa menyiapkan sesaji untuk menghormati Sang Prabu. Oh jadi memang disiapkan sesaji-sesaji ini sesaji. hanya untuk menghormati leluhur yang ya ada di kan, sini. Sang Prabu yang ada di sini. Dan sesaji itulah yang dilaksanakan oleh para punggawa kerajaan, para dayang-dayang, dan dibantu oleh para penduduk di lingkungan sekitarnya sini. Ya. Dan mulai saat itulah di lereng Gunung Kawi sini mulai dikenal sebagai wisata religi Keraton Gunung Kawi. Jadi ini tuh terkenal sebagai wisata. Wisata religi. Wisata religi ya, Mbak Michelle. Keraton. Bukan berarti kalau misalkan ada kabar yang beredar nih, Mbak Konto kan katanya Gunung Kawi maupun Keraton Gunung Kawi itu identik dengan persugihan, tumbal apa? Itu benar apa? Itu benar apa enggak sih? Enggak benar, Mbak. Enggak benar ya. Jadi di sini ya cuma pelantaran. Jadi leluhur yang ada
di Keraton Gunung Kawi atau pepundhen yang ada di sini cuma pelantaran yang menentukan di yang di atas. Tetap ke Allah Iya, ya, tetap ke benar. atas. Benar. Cuman memang yang perantaranya aja. Iya, di sini yang sini. Berarti sesajen-sesajen ini tuh bukan suatu persembahan untuk pesugihan atau apapun Bukan, kan ya, Mbak itu ya? menghormati sang Prabu atau leluhur pundhen-pundhen yang nah. ada di sini, yang mukso di sini. Ini di Iya. Berarti itu cuman hanya untuk menghormati. Berarti selama ini image tentang Keraton Gunung Kawi maupun Gunung Kawi itu salah kaprah ya Mbak benar, ya? salah kaprah. Nah, Jadi Mbak- nggak benar. Mbak Konto udah berapa lama jadi Ya juru kunci di sudah sini? kurang lebih 20 tahun. Terus sekarang saya lanjut ya. Ya. Dan mulai saat zaman sekarang, mulai tahun 1978, di sini sudah banyak berkembangnya bangunan-bangunan yang ada di areal Keraton Gunung Kawi, yang didirikan oleh para bapak-bapak juru kunci, bekerja sama dengan bapak dari perhutani, juga didukung dari desa, dusun, sampai kecamatan gitu loh. Dan di sini yang bangun itu kebanyakan tamu yang sudah sukses ikut serta membangun apa kekurangan yang ada di Keraton Gunung Kawi. Masya Allah. Gitu loh. Dan di sini sudah ada bangunan, yaitu diantaranya yang didirikan oleh Bapak Juru Kunci bekerja sama dengan Bapak Perhutani karena ini lahannya perhutani. Ya, di sini juga ada pura. Ada ya. pura. Terus ada wiara, ya. Terus ada musola, juga ada gereja, juga ada Islam Kejawen, dan juga ada bangunan yang sudah berdiri kokoh, Gapura Agung Keraton Gunung Kawi itu juga tamu yang membangun, gitu loh. Jadi tamu-tamu yang sudah sukses ikut serta membangun di sini. Masya Allah, berarti semua tempat ibadah dari semua agama itu ada. Iya, kan? sementara ada. Sementara sudah komplit. Ya. Nah, kalau Mbak, aku mau tanya lagi Mbak, kenapa itu bisa ada beredar, kok bisa orang bilang pesugihan itu awal mula kenapa sih Mbak? Iya. Orang bisa salah kaprah Ya, itu? Memangnya salah kaprah itu ya apa ya, orang yang nggak bertanggung jawab gitu loh. Sebenarnya nggak gitu sebenarnya. Begitu. Jadi di sini Bapak Juru Kunci nggak berani melanggar ya. Jadi apa adanya. Kalau misalnya apa ya, tamu-tamu yang susah-susah itu, pengarahan Juru Kunci, ayo ikut ke Keraton Gunung Kawi, bersemedi di sana, saya bantu sambil tirakat, gitu loh. Dirakat. Melek sampai jam 12 malam, gitu loh. Malah berkah datang eyangi sini. Insya Allah bisa terkabul apa keinginan itu loh Mbak. Jadi di sini nggak ada tumbal, wadal, korban jiwa raga manusia nggak ada, juga nggak ada tuyul, ya. Saya jelaskan. Jadi di sini nih mintanya kepada yang di atas, lantaran Kanjeng Eyang sekalian yang ada di sini. Tuh dengar tuh Mbak Misha, berarti di sini nggak ada tuyul, nggak ada apa-apa tuh. Jadi saya jelaskan, saya sebagai pengabdi di sini nggak berani kalau apa ya, orang berkata gitu saya protes itu. Jadi sebenarnya nggak ada. Ini juru kuncinya langsung ya, juru kunci yang pengabdi Keraton Gunung Kawinya aja tuh tidak berani kalau namanya ada orang yang mau persugihan, tumbal atau apapun itu. Memang nggak ada. Itu hoax, bahkan tuyul pun nggak ada ya Mbak di sini ya Mbak. Ada. Gitu. Wah, berarti ada lagi nggak nih Mbah yang kira-kira Mbah mau ceritain lagi nggak? Yang kira-kira masyarakat nih perlu tahu nih Mbah? Iya, sebagian sudah tahu. Karena kan di sini adatnya setiap bulan Suro tanggal 1. 1 Suro. Masyarakat di sekitaran sini kan ikut bikin sesaji di sini, selamatan di sini sama bapak-bapak juru kunci gitu loh. Jadi memang itu sudah adatnya, tradisi tahunan. Juga enggak setiap Suro, enggak kalau tamu datang, misalnya mau selamatan di sini, ya juga setiap hari boleh. Enggak harus hari Suro, enggak, bulan Suro enggak, setiap saat boleh. Dan Bapak Juru Kunci siap melayani gitu loh. Jadi gitu Mbak Michelle, berarti kurang lebihnya aku udah langsung tanyakan langsung kepada juru kuncinya. Ini adalah bukti, bukannya aku asal ngomong bahwa ternyata di balik kisahnya Keraton Gunung Kawi itu
itu semua hoax kalau dibilang ada persugihan atau tumbal, dan tidak semenyeramkan itu loh di sini. Malah aku aja nggak serem, kameramen serem nggak? Semua yang ada di sini serem nggak? Nggak kan? Nah, Mbah, berarti makasih ya Mbah untuk penjelasannya ya Mbah ya. Ada pesan dan kesan nggak nih Mbah untuk mereka yang nontonin acara kita nih Mbah? Iya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita semua. Amin. Kita diberi berkah sesudah dari Keraton Gunung Kidul sini. Amin. Diberi keselamatan, kelancaran segala bidang usaha gitu ya. Dan saya lanjut sedikit ya. Oke. Saya di sini sebagai Bapak Juru Kunci atau pengabdi Keraton Gunung Kawi merasa sudah nyaman karena apa? Tamu yang datang ke sini sudah mempunyai tempat sendiri-sendiri menurut keyakinan masing-masing. Masya Gitu loh. Allah. Iya. Jadi nanti Mbak, kita boleh nanti ngiter-ngiter ya Mbak, lihat. Boleh. Ngelihat yang ada kelenteng untuk Iya, Buddha, iya. ada pura untuk Hindu, Iya, boleh. ada musola untuk Islam, bahkan ada yang untuk Islam kejawen juga, ada gereja juga untuk yang Kristen di sini. Jadi itu salah satu pembuktian bahwa di balik kisah Keraton Gunung Kawi itu bukanlah tempat mistis atau tempat yang angker. Masya Allah. Mbah, makasih banyak udah mau sama-sama. berbagi cerita, udah mau mengklarifikasi tanggapan masyarakat yang salah kaprah terkait Keraton Gunung Kawi. Gitu. Jadi kita boleh keliling-keliling nanti ya Mbak ya? Boleh. Makasih banyak loh Mbak Konto, matur suwun. Sami-sami, ya. Oke, My Michelle, penonton di balik kisah, akhirnya kita tiba juga di penghujung acara. Aku bersama Cak Sunardi di sini mau berterima kasih nih Cak, udah menemani aku syuting mengelilingi Keraton Gunung Kawi. Cak, punya nggak nih kesan dan pesan untuk MAG Production dan untuk penonton di rumah yang menonton acara kita nih Cak? Terima kasih sebelumnya. Kita mudah-mudahan pesan-pesan dari saya, mudah-mudahan Production MAG Production NAG mudah-mudahan diberi kelancaran dan kesuksesan. Amin. Tidak ada efek sampingan selama-lamanya. Amin. Diberi kesehatan. Teman-teman semua yang melihat di rumah mudah-mudahan juga diberi kesehatan. Amin. Berarti Cak, Keraton Gunung Kawi ini Cak setuju ya kalau tidak ada namanya persugihan dan tumbal ya Cak ya? Iya. Itu dia moral story-nya. Jadi moral story-nya dari kisah kita di balik kisah episode Gunung Kawi, bahwa itu dibilang namanya Gunung Kawi atau Keraton Gunung Kawi penuh dengan tumbal persugihan itu adalah hoax belaka. Sebetulnya tidak ada ya. Tidak ada sama Tidak sekali. ada, Bahkan semua tidak menerima ya tidak di sini menerima ya, Cak, karena ya? semua ngalah berkah sama yang kuasa ya. Ngalah berkahnya Kalau yang sama. menambah-nambahi ada pesugihan dan tuyul itu hoax adalah hoax itu. Jadi itu bohong, jangan percaya sama channel-channel yang bilang katanya mau kaya, mau apa pesugihan ke sini, itu bohong banget. Kalau enggak Cak udah kaya, orang Gunung Kawi juga udah pada kaya-kaya. Kalau di Gunung Kawi, keraton di sini ada pesugihan, saya kaya duluan karena kita yang dekat dari keraton. Gitu. Maksudnya. Jadi itu pesan moral dari di balik kisah episode Gunung Kawi Malang Jawa Timur. So thank you banget buat kalian udah nontonin acara kita dari awal hingga penghujung acara. Jangan lupa di like, di share, di komen yang banyak, di subscribe dan aktifin tombol lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari di balik kisah. Jangan lupa juga di follow Instagram gue, Michelle Amanda _official. And thank you for watching. Makasih banget sekali lagi Cak. Ya, sama-sama. Makasih and see you on my next video.